Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Materi selanjutnya yang kali ini akan dibahas adalah besaran turunan. Nah, untuk memahami materi tersebut, silahkan kalian pahami dan lihatlah video berikut ini. Terima kasih. Semangat semuanya. Nah, inilah besaran turunan. Jadi, besaran turunan adalah turunan dari besaran pokok, ya. Materi sebelumnya sudah kita bahas tentang besaran pokok, ya. Di sini Ibu tulis ada besaran pokok, ada panjang, waktu, dan massa, ya. Nah, besaran turunan yang pertama adalah luas. Luas itu turunan dari panjang. Nah, ya. Panjang, rumusnya adalah panjang kali panjang. Ingat ya, panjang itu satuannya adalah meter. Jadi, panjang kali panjang sama dengan meter kali meter, sehingga didapat satuan luas adalah meter kuadrat. Ya. Kemudian yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan adalah turunan dari waktu dan panjang, ya. Sehingga didapatlah rumusnya panjang dibagi jarak atau satuannya meter dibagi second, sehingga didapatlah meter per second untuk satuan dari kecepatan. Kemudian yang ketiga adalah percepatan. Percepatan adalah turunan dari waktu dan panjang. Ini ya, panjang. Sehingga rumusnya adalah jarak dibagi panjang. Enggak, ini maksudnya salah ya. Maksudnya adalah waktu dibagi, maksudnya ini panjang dibagi waktu. Maaf ya, salah ya, salah nulis ini ya. Sehingga didapatlah satuannya adalah panjang adalah satuannya meter, sedangkan waktu adalah satuannya second. Jadi secondnya dikuadratkan, jadi panjang dikali panjang sama dengan second dikali second atau second kuadrat, sehingga didapatlah meter per second kuadrat. Nah, kemudian yang keempat ada massa jenis. Massa jenis adalah turunan dari massa, panjang, dan udah itu aja. Sehingga rumusnya adalah massa dibagi panjang kali panjang kali panjang. Panjangnya 3 ya. Sehingga itu bisa dikatakan sebagai volume ya. Jadi massa adalah satuannya kilogram. Panjang, karena panjangnya tadi dikali 3, panjang kali panjang kali panjang, maka jadi satuannya adalah meter kubik atau meter pangkat 3 ya. Sehingga didapatlah kilogram per meter kubik. Nah, kemudian yang keempat, yang kelima maksudnya ada gaya. Gaya itu turunan dari massa, panjang, dan waktu. Nah, ini rumusnya. Massa dikali panjang dibagi waktu kali waktu. Jadi waktunya 2 ya. Massa satuannya kilogram, panjang satuannya meter, waktu karena waktu dikali waktu, jadi second dikali second sama dengan second kuadrat. Nah, hasil rumus ini akan menghasilkan Newton atau N. Jadi, gaya itu satuannya Newton. Nah, kemudian selanjutnya adalah besaran turunan, yaitu tekanan. Tekanan itu turunan dari massa, kemudian panjang, dan waktu. Satuan massa adalah kilogram, satuan panjang adalah meter, dan waktunya dikali 2 ya. Waktu dikali waktu sama dengan second dikali second. Jadi kilogram per meter kali second per kuadrat. Nah, ini rumusnya
Kalau kita hitung, dia akan menghasilkan Pascal ya. Jadi tekanan satuannya adalah Pascal. Kemudian yang terakhir ada konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah turunan dari massa dan panjang ya. Tapi panjangnya adalah pangkat 3 seperti yang ini tadi. Panjang kali panjang kali panjang adalah volume. Ya, sehingga ini massa satuannya, rumusnya adalah massa per volume ya, atau massa per panjang kali panjang kali panjang. Ya, sehingga massa satuannya adalah kilogram, volume adalah satuannya meter. Jadi kalau panjang kali panjang kali panjang itu meter pangkat 3 ya, atau meter kubik. Nah, dari rumus ini akan dihasilkan K. K itu konsentrasi larutan. Jadi, konsentrasi larutan adalah satuannya K. Nah, itu besaran turunan yang dihasilkan dari besaran-besaran pokok. Nah, ini ada contoh soal tentang volume ya. Satu soal aja. Ada 2 jenis minuman segar, yaitu 1 botol besar berisi 1 liter harganya 20.000 dan 5 botol kecil harga 1 botolnya adalah 5.000. Nah, yang ditanyakan adalah berapa volume yang diperoleh dari 1 botol besar dan 5 botol kecil. Nyatakan dalam liter ya. Nah, pertama kita buat diketahuinya botol besar adalah 20.000 ya dalam 1 liter. Kemudian botol kecil, ini botol kecil maksudnya. Botol kecil adalah 5.000 dalam mili, yaitu per 200 mili. Nah, yang pertama adalah kita cari dulu 1 liter itu berapa mili sih. Nah, di sini ada tangga ya. Tangga satuan ya, KL, kiloliter, hektoliter, desiliter, liter. Nah, di sini kita buat untuk pengingatnya ya, kita pakai arti yang lain. KHDL. Kucing hitam dalam lubang, desi centil malu-malu. Nah, kucing itu K, hitam itu H, kemudian D-nya dalam tadi, L-nya lubang tadi, desinya itu D. Nah, kemudian centilnya C itu sentiliter, malu-malu itu mililiter. Nah, kita lihat ya, 1 liter berapa mili. Ingat ya, kalau tangganya turun ya, berarti dia dikalikan 10 tiap tangganya. Kalau tangganya naik, berarti tiap tangga kita bagi dengan 10. Nah, berarti kalau 1 liter di sini turun berapa tangga ke mili? Kita lihat 1 liter. 1, 2, 3. Turun 3 ya. Berarti kalau turun itu dikali 10. Kalau 3 berarti berapa? 10, 100, 1000. Jadi dikali jadi 1000 ya. 1 liter adalah 1000 mili. Nah, 1 mili itu berapa liter? Kita lihat dari mili ke liter. Naiknya berapa nih? Mili. 1, 2, 3. Berarti dibagi berapa? Dibagi 10, dibagi 100, dibagi 1000. Jadi 1 mili adalah 1 dibagi 1000 liter. Nah, jadi kalau dalam koma ini berarti 1 dibagi 1000 sama dengan 0,001 liter. Jadi 1 mili itu sama dengan 0,001 liter. Nah, kalau kita hitung yang botol kecil dulu nih ya. Botol kecil itu 200 mili.
tadi di sini di soal ya. Ini botol kecil ya, bukan botol besar. Botol kecil itu adalah 200 mili satu botolnya. Jadi kita hitung nih 200 mili itu sama dengan berapa liter. Jadi 200 kita kalikan dengan ini 1/1000 sama dengan nolnya kita coret 2 ya, ini. Yang ini juga nolnya kita coret 2. Jadi 2 kali 1 itu 2, 2 bagi 10 adalah ya 0,2. Jadi 200 mili adalah 0,2 liter. Nah, bagaimana nih cara menghitungnya kalau selain menggunakan kalkulator? Nah, inilah cara menghitungnya. Nah, sekarang kita hitung 2 dibagi 10. Nah, bisa nggak 2 dibagi 10? Ya, nggak bisa. Bagaimana biar bisa? Biar bisa, 2-nya kita tambahkan 0, di atas juga kita tambahkan 0. Tapi ada komanya ya yang di atas. Nah, kemudian 2 dibagi 10. Ada berapa angka 10 di angka 20? Ya, betul ada 2. Jadi, 2 dikali 10 adalah 20. 20 dikurang 20 adalah 5 botol ya. Nah, kita lanjut ya. 5 botol Tadi udah kita hitung, kita dapat 0,2 liter. 0,2 liter hasil karena dari di sini. Sini di soal adalah 5 Kemudian, botol. Nah, hasilnya 5 berapa? botol kecil ya. Jadi 5 botol yang Hasilnya udah kita beli itu 1 ada berapa liter semuanya. Nah, kalau kita silakan total, kan. tinggal kita kalikan dalam liter. Jadi kalau 1 botol ini adalah 0,2 liter, kalau 5 botol adalah berapa liter? Tinggal kita kalikan ini. 5 botol dikali 0,2 liter ya, sehingga didapatlah 1 liter. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini tadi Ibu udah hitung ya. 5 dikali 2 10. Tulis 0, di sini simpan 1. Kemudian 5 dikali 0 adalah 0. 0 ditambah 1 adalah 1. Jadi 1,0. 0 kalau di belakang koma itu tidak usah ditulis ya, kita abaikan aja. Jadi hasilnya adalah 1. Iya, 1 liter. Nah, kemudian pertanyaan yang B ya, pertanyaan yang B ini, berapakah harga minuman tersebut per liternya jika membeli dalam botol besar? Hitung juga harga per liternya jika membeli dalam botol kecil. Manakah yang lebih murah? Nah, ini nih. Jadi 1 botol besar itu kan tadi 1 liter ya, harganya 20.000. Sedangkan botol kecil 1 botolnya harganya 1 botolnya isinya 200 mili ya. Kalau 5 botol berarti 5 dikali 200 jadi 1 liter totalnya. Nah, gini, 5 kali 200. 200 kali 5 berapa? 2 kali 5 10. Nolnya ada 2. Nah, jadi 1000 kan? 1000 mili. Ini kan 200 mili. Jadi 200 mili kali 5 adalah 1000 mili. Nah, 1000 mili sama dengan 1 liter. Jadi 1 botol besar 1 liter, kalau 5 botol kecil juga 1 liter. Tapi harganya berbeda. Kalau kita beli 1 botol besar 1 liter adalah 20.000, kalau 5 botol kecil yang 200 milian itu 1 botolnya adalah 5.000. Nah, berarti kalau ini kita hitung 1 botol harganya 5.000, kalau kita belinya 5 botol 5.000 kali 5. Jadi 5.000 kali 5 adalah 5 kali 5 25.000. Jadi kalau 5 dikali 200 mili tadi udah kita dapat 1 liter, berarti harga 1 liter kalau kita belinya botol kecil adalah
25.000. Jadi harganya lebih ekonomis yang mana? Botol besar apa botol kecil? Botol kecil kita beli 5 botol ya. Satu botolnya 200 ml. Kalau kita beli 5 botol berarti 1 liter, itu harganya 25.000. Tapi kalau kita beli botol besar, itu yang langsung 1 liter tuh, satu botolnya itu harganya 20.000. Jadi lebih murah yang mana? Ya, lebih murah yang beli botol besar dengan harga 20.000. Sedangkan ini botolnya banyak ya. Kita juga menyumbang sampah lebih banyak ya. Nah, harganya lebih mahal, 25.000 ya. Nah, itulah contoh soalnya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe ya.